Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, karunia serta keberkahan hidup sehingga kita masih dapat berjumpa dalam acara indahnya Islam. Salawat beriring salam, marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah. Alhamdulillah, pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Ustadz Fauzi Al-Makassari, SPDI. Alhamdulillah Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Masya Allah, kita masih dalam edisi bulan suci Ramadan. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan membahas tentang fenomena sihir dan solusi terhindar darinya. Ini sangat menarik Ustadz mungkin Ustadz ya. Karena di era sekarang orang-orang di luar sana belum tahu nih Ustadz, sebenarnya sihir ini apa sih? Ada nggak keuntungannya bagi diri sendiri dan mungkin dalam konteks Islam ini bahkan melanggar syariat Ustadz. Ya. Mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit gambaran nih Ustadz mengenai apa itu sebenarnya fenomena sihir di kalangan masyarakat sekarang Ustadz. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Ya. Berbicara tentang sihir ini ya. Sihir ini memang adalah termasuk bagian dari perkara gaib. Gaib ya. Namun ya, realita tentangnya itu nyata. Ya. Dan para ulama sudah membahas sangat luas akan tema sihir ini ya. Dan beberapa ulama ada yang mengkhususkan diri untuk menulis kitab-kitab tentang pembahasan sihir dan bagaimana cara menghindarinya. Ya. Nah, di antara yang bisa kita jadikan rujukan adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ya. Beliau ini menulis 2 kitab, yaitu salah satunya adalah Wiqayatul Izdan, ya, benteng manusia dari gangguan jin dan sihir. Kemudian juga ada yang kitab satunya lagi juga membahas tentang fenomena-fenomena sihir di tengah-tengah masyarakat. Betul. Nah, sihir itu apa sih sebenarnya? Ya, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sihir ini adalah sebuah upaya ya, kerjasama yang dilakukan antara manusia-manusia jahat, manusia-manusia fasik ya, atau yang sering kita sebut dengan dukun. Dukun ya. Para dukun ini ya bekerja sama dengan setan-setan dari kalangan jin. Betul. Mereka bekerja sama. Jadi kalau sihir itu merupakan hasil dari 2 sejoli ya, antara setan kalangan manusia dan setan kalangan jin. Ya. Nah, apa di antara dampak sihir tersebut ya? Di antara dampaknya apa yang disebutkan oleh diantaranya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ya, beliau mengatakan sihir itu adalah sesuatu yang nyata ya. Di antara jenisnya ada yang menyebabkan ya, kematian ya, ada yang menimbulkan sakit dan juga ada yang ya, bisa menghalangi hubungan antara suami dengan istrinya, artinya tidak bisa bergaul. Ya, dalam hubungan intim itu sampai tidak bisa. Dan ini ada beberapa kasus-kasus yang kita tangani tentang sihir model seperti ini. Ya, bahkan juga bisa memisahkan ya 2 orang insan, misalnya suami dengan istri, kawan dengan kawan. Nah, ini bisa dipisah bang. Ya, mitra bisnis ini juga bisa dipisah melalui sihir. Melalui sihir. Iya. Dan ada juga sihir, misalnya sihir yang dilakukan untuk membuat bisnis seseorang mati, ya bangkrut, tidak berjalan. Ya, tokonya buka tapi tidak ada pembelinya, seperti itu, tidak ada pengunjungnya dan sebagainya. Nah, ini diantara fenomena-fenomena sihir yang ada di tengah-tengah masyarakat. Masya Allah. Betul sekali Ustadz. Memang kalau bicara soal sihir ini agak agak ekstrim dikit Ustadz ya. Kalaupun kita kaitkan dengan kehidupan sekarang, realitanya itu bisa jadi sihir ini sebagai alat untuk membantu diri sendiri ya Ustadz ya.
Mungkin bagi orang yang syirik mungkin Ustaz ya? Betul. Masya Allah. Ya. Oke Ustaz, mungkin Ustaz bisa memberikan perbedaan ya Ustaz mengenai sihir dan karomah Ustaz. Iya, baik. Jadi sebenarnya kita ini kan sudah berada di zaman modern gitu ya. Ya, satu sisi kita berada di zaman yang begitu maju teknologi, tapi ternyata fenomena sihir ini tidak pernah hilang. Ya, bahkan juga semakin canggih seiring canggihnya teknologi hari ini. Yang perlu dipahami bahwa sihir ini bisa melalui media, ya, termasuk media teknologi, ya. Beberapa waktu yang pernah kita tangani itu misalnya ada sihir melalui SMS, ada sihir melalui sosial Instagram, misalnya, ya. Nah, jadi ini benar-benar harus kita waspadai, ya, bahwa meskipun dunia sudah begitu maju, begitu modern, tapi yang namanya sihir ini masih ada, ya, dan nyata di tengah-tengah kita. Ya. Nah, lalu kemudian yang jadi masalah adalah, ya, bagaimana membedakan antara sihir dan karomah. Nah, ini juga bagi masyarakat awam maupun, ya, sebagian masyarakat yang sudah maju pola pikirnya, ini terkadang masih sulit membedakan antara mana yang sihir dan mana yang karomah, ya. Nah, kata para ulama, yang paling sederhana untuk membedakan keduanya, ya, bahwa karomah itu, ya, adalah hal yang luar biasa yang terjadi pada diri orang-orang soleh, ya. Nah, sementara sihir itu tidak terjadi kecuali pada orang-orang fasik, ya, orang-orang fasik. Jadi kalau karomah itu adalah hal-hal yang bersifat luar biasa, tapi itu terjadi bagi orang-orang soleh saja. Ya. Kemudian kalau sihir, dia lebih khusus untuk orang-orang fasik. Betul. Luar biasa juga, tapi, ya, itu berlaku pada orang-orang fasik. Ya. Nah, lebih luasnya kalau kita lihat perbedaannya, sihir ini, ya, dia adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Nah, ada ilmunya, gitu. Betul. Nah, karena ada ilmunya, bisa dikaji, bisa dipelajari, bisa diamalkan, ya, bisa diwariskan, bisa diulang-ulang kapan dan di mana, ya, siapapun boleh melakukannya. Betul. Nah, begitu. Ini sihir. Adapun karomah itu perkara luar biasa yang tidak terjadi kecuali atas izin Allah, yang hanya terjadi pada orang-orang soleh, dan itu tidak bisa dipelajari. Betul. Artinya dia tidak bisa diskenariokan, tidak bisa diulang, ya, tidak bisa rencanakan, bahkan tidak bisa diwariskan, gitu ya. Misalnya kapan saja mau terjadi. Nah, ya, misalnya ada orang yang mengatakan dia bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, ya, kapanpun, dimanapun dia mau. Betul. Nah, itu bukan karomah, karena karomah itu dia tidak bisa diulang. Dia terjadi begitu saja tanpa ada rencana, ya, dan itu biasanya terjadi di saat-saat sulit, di saat-saat manusia soleh itu butuh pertolongan Allah, ya. Ini. Nah, adapun sihir jelas perkaranya bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja oleh kerjasama tadi, tukang sihir dengan jin dari setan dari kalangan jin. Kerjasama mereka ini bisa menghasilkan sihir kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja yang diinginkan. Seperti itu. Masya Allah, na'udzubillah. Masya Allah Ustaz. Jadi itu bentuknya seperti apa sih Ustaz? Misalnya kalau terjadi dalam kontak batin seseorang itu dia berbentuk fisik atau gimana Ustaz? Iya. Ya. Karomah ini dia lebih kepada pertolongan, ya, yang terjadi tiba-tiba di saat seseorang yang saleh tadi mengalami kesulitan. Contoh misalnya, ya, ada orang yang kemudian misalnya seorang ustadz gitu, ya, dia pulang mengisi ceramah misalnya di satu tempat di kampung gitu, lalu pulang dia dari tempat pengajian itu jam-jam, ya, misalnya jam 10 malam. Dan lalu dia berjalan kaki karena tidak terlalu jauh jarak antara rumah dengan tempat pengajian itu. Jadi tengah jalan dia bertemu seekor anjing misalnya, ya, dan tiba-tiba mengejar. Ya. Hitung-hitungan ustadz ini, dia kalau lari paling kuat 100 meter, 200 meter sudah bisa ngos-ngosan gitu, ya. Nah, tapi dalam kondisi seperti itu kan kondisi di mana
dia sedang dalam kondisi sulit. Nah, lalu dia berdoa kepada Allah, ya, minta diselamatkan. Lalu dia lari dengan sekencang-kencangnya, ya, dan akhirnya dia mampu lari sampai 1 kilo, ya, tanpa ada rasa lelah yang berlebihan. Nah, ini adalah bisa merupakan karomah, ya. Artinya kalau besok dia ulang lagi, ya, dia suruh anjing itu kejar lagi, dia lari lagi dengan jarak yang sama. Mungkin itu tidak akan terjadi. Ya, bisa jadi dia malah akan tergigit oleh anjing yang mengejarnya. Nah, ini karomah. Nah, adapun kalau sihir, dia sifatnya gaib tapi dampaknya nyata. Nah, dia tadi bisa seperti mana disampaikan oleh tadi Imam Ibnu Qudamah itu, dia bisa membunuh, ya, yang menyebabkan kematian, ya, bisa juga merusak fisik. Ya, sakit menahun yang tak terdeteksi, ya, sudah periksa dokter, ya, sudah dicek up, ya, sudah dilakukan misalnya USG, ronsen dan sebagainya, ya, namun tidak ada penyakit, tapi fisiknya sakit. Ya, bahkan dia tidak mampu menggerakkan tubuhnya secara bebas misalnya, ya, dia selalu merasakan ada bagian tubuh yang sakit. Ya. Nah, ini kemungkinannya adalah akibat dari sihir yang dikirim. Sihir yang dikirim. Insyaallah. Nauzubillah. Baiklah pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terhindar daripada sihir yang seperti dijelaskan oleh Ustadz kita tadi, Ustadz Fauzi Al-Makassari. Tetap bersama kami dalam program acara indahnya Islam.